Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadian seorang bayi yang meninggal dunia usai diimunisasi di Sukabumi, Jawa Barat, pembahasan selengkapnya kita sudah bergabung bersama kami ada Dr. Gigi Wita Darmawanti, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Selamat sore, Ibu Wita. Selamat sore, Mbak Vera. Baik. Ibu Wita, bisa diceritakan sebetulnya bagaimana kronologi saat bayi berusia 3 bulan ini diimunisasi di Puskesmas di Sukabumi ini? Ya, kronologinya sama seperti yang Ibu sampaikan ya oleh Ibu bayi mungkin. Pertama, Ibu bayi pernah datang ke Posyandu di tanggal 6 Juni, kemudian setelah itu ditanyakan oleh petugas puskesmas bahwa bayi belum mendapatkan imunisasi sesuai dengan usianya. Nah, kemudian dianjurkan untuk datang di hari imunisasi ke puskesmas. Pada saat tanggal 11 Juni, bayi dibawa ke puskesmas oleh ibu, kemudian diperiksa ya oleh tim kesehatan dari puskesmas. Ada dokternya, diperiksa oleh dokter terkait dengan bagaimana kesehatannya, kemudian apakah ada alergi, apakah sedang batuk pilek atau sedang diare, dan itu dinyatakan sehat. Nah, kemudian ketika melihat usia bayi itu 2 bulan 28 hari, petugas kami ya dari puskesmas itu menyampaikan bahwa untuk usia bayi seperti bayi ini gitu ya, bayi Muhammad Kenji itu ternyata baru diberikan HB0 saja, sehingga mungkin untuk usia bayi 2 bulan 28 hari seharusnya sudah mendapatkan BCG, kemudian sudah mendapatkan pentavalen, kemudian sudah mendapatkan polio 2, kemudian seharusnya sudah mendapatkan rotavirus dan BCG ya. Nah, saat itu disampaikan kepada ibu, kemudian bayi diberikan vaksinasi sebanyak 4 ya. Yang pertama adalah BCG, kemudian ditetes polio 1, kemudian diberikan vaksinasi DPT atau pentavalen ya, kemudian diberikan rotavirus itu. Setelah itu bayi diminta bersama ibunya menunggu diobservasi oleh petugas agar bisa diyakinkan tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah menunggu beberapa menit, bayi diberikan obat juga ya untuk dibawa pulang apabila terjadi demam, diberikan paracetamol ya, kemudian dibawa pulang ke rumah keluarga. Kemudian menurut keluarga ya bahwa bayi sempat bermain-main, kemudian sempat diberikan ASI, kemudian juga setelah itu tidur. Nah, kemudian setelah bayi tidur bangun, bayi juga menangis minta susu mungkin ya. Kemudian diberikan air susu oleh ibunya, susu formula. Kemudian setelah itu ibu melaporkan kepada puskesmas ya, kepada bidan atau koordinator imunisasi di puskesmas itu memberitahukan bahwa bayi terlihat seperti kejang. Nah, kemudian petugas puskesmas dan di dalam hal ini dokter beserta bidan itu segera menuju ke rumah bayi tersebut. Kemudian setelah menuju ke rumah tersebut, bayi diperiksa oleh dokter, kemudian memang seperti kejang, kemudian diberikan obat dimasukkan ke dalam rektal ya, secara rektal atau dimasukkan ke dalam anus. Kemudian karena terlihat bayi tidak membaik, segera dibawa ke rumah sakit Ashifa. Nah, kemudian di rumah sakit Ashifa diperiksa oleh dokter dan kemudian tidak ada respon ya setelah diberikan pertolongan. Nah, sehingga dinyatakan sudah meninggal. Nah, setelah itu kami sudah mengantarkan bayi ya, mungkin setelah di layar juga terlihat itu ada kami dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas mengantar keluarga ke rumah sampai ke pemakaman. Mungkin seperti itu.
Baik, Bu Ita, yang ingin kami tanyakan adalah secara standar Mhm, operasional prosedurnya. Apakah memang mhm. diperbolehkan ketika bayi berusia 3 bulan kemudian diberikan imunisasi sekaligus ada 4 jenis yang berbeda semacam itu. Jadi ada yang dua disuntikan, kemudian dua yang diberikan secara tetes ataupun oral begitu ya? Ya. Secara keprograman itu diperbolehkan bahkan, sudah menjadi standar, operasional ya, Mbak Vera, bahwa, Baik. kita sudah mengikuti prosedur dan, pedoman yang sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan, itu mungkin. Baik, secara waktu bersamaan dikatakan juga ada bayi yang lainnya yang juga dilakukan imunisasi. Mhm, Apakah terjadi, efek samping yang berbeda begitu ketika bayi, yang mhm. kemudian kita ketahui meninggal dunia ini, kemudian juga ada bayi yang satunya, seperti apa kemudian perbandingan yang terjadi di antara keduanya? Apakah juga menggunakan dari, sumber imunisasi yang sama atau seperti apa, Bu? Mhm. Yang diberikan kan 4 antigen ya, Mbak Vera, dan, dari setiap antigen itu banyak bayi yang, sama-sama diberikan vaksin yang sama. Nah, untuk yang, 4 ini, untuk 4 antigen yang, diberikan kepada bayi sebenarnya sebelum, bayi ini, sebelum bayi Kenji ini sebenarnya sudah, diberikan pada bulan April pada bayi, 3 bayi ya, sama seperti bayi Kenji diberikan 4 sekaligus, antigen yang sama gitu. Oke, Mhm, secara standar operasional prosedurnya memang sudah sesuai begitu ya, Bu. Tapi sudah bagaimana dengan hasil sesuai, investigasinya? Imunisasi yang heeh, sudah diberikan atau vaksin yang sudah diberikan itu apakah kemudian sudah mhm. ditelusuri lebih lanjut, kemudian apakah seperti yang ditanyakan oleh sang ibunda juga, apakah itu expired ataukah juga, berbeda dengan vaksin yang seharusnya diberikan, itu apakah sudah ditelusuri? Kami sudah langsung melaporkan ya, Ibu sesuai dengan prosedur, yang berlaku, kami langsung melaporkan ke Komda KIPI dan, Komnas, kemudian juga ke Dinas Kesehatan Provinsi, dan kemudian kami juga sudah menginvestigasi, kepada bayi yang sama saat itu diberikan, vaksin yang sama. Dan alhamdulillah sampai saat ini, bayi-bayi yang lain alhamdulillah sehat semuanya. Nah, kemudian, langkah-langkah kami juga melengkapi ya semua yang dibutuhkan untuk pelaporan agar kita bisa mengungkap, penyebabnya apa kematian ini. Nah, untuk tadi kualitas vaksin, di dalam setiap, vial itu terdapat, seperti indikator ya, indikator yang, menyatakan bahwa, vaksin tersebut masih layak untuk digunakan atau tidak. Nah, itu ada namanya VVM. Atau, vaksin via monitor gitu ya, itu, terdapat indikator apabila, vaksin tersebut sudah rusak maka itu akan berubah warna gitu ya. Nah, kami sudah mencek bahwa hasil, yang digunakan adalah, vaksin yang digunakan masih dalam keadaan berkualitas baik ya, sesuai dengan VVM tersebut, gitu. Baik, kalau begitu kita tunggu hasil investigasi apa yang menjadi penyebab kematian dari bayi 3 bulan ini meninggal dunia usai diimunisasi. Terima kasih Dr. Gigi Wita Darmawanti, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Selamat sore, Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.